Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Pada pagi yang cerah ini, dengan menikmati hari libur, kita bisa menyaksikan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di pagi yang cerah ini, pada acara Ngobrol Bareng di Semada, saya Muhammad Faiz Ardiansyah sebagai perwakilan siswa SMA Negeri 2 Nganjuk yang akan berbincang dengan tokoh-tokoh hebat yang menginspirasi kita sekalian. Di sini ada Ibu Dr. Rita Amalisa. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ibu dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tokoh hebat lagi, Bapak Dr. Andes Muhammad Taib. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dengan Ibu Nurul Lailiyah. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Semoga kita yang ada di sini dan kalian yang sedang menyaksikan acara pagi hari ini dengan bahagia. Meskipun hari libur, kita harus tetap semangat ya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang saya cintai, pada kali ini kita akan memaknai kelahiran Nabi Muhammad bagi generasi milenial. Untuk yang pertama, apa toh mengenai Maulid Nabi Muhammad? Bagaimana proses kehidupan Nabi Muhammad dan kelahiran Nabi Muhammad? Mungkin untuk Bapak Muhammad Taib bisa memberikan penjelasan mengenai Maulid Nabi Muhammad. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng, maka kita sedikit untuk mengingat kembali kisah Rasulullah SAW, mulai dari lahir sampai hijrah, sampai dakwah dan seterusnya. Untuk itu marilah kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam atas nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita. Kesehatan ini merupakan suatu nikmat Allah yang tak terhingga bagi kita semuanya. Khususnya sampai saat ini, detik ini, hari ini, kita masih diberikan keadaan yang sempurna, sehat jasmani juga sehat rohani. Kedua kalinya, sholawat dan salam kita haturkan, kita doakan kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena pada hari inilah kita sedang memperingati, mengingat kembali Maulid Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku sekalian yang di rumahnya masing-masing ataupun kepada seluruh yang sempat melihat tayangan ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Semoga acara ini nanti bisa membawa manfaat, maslahah, barokah kita untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kalau dihitung dengan kalender Hijriah yaitu tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2020 Masehi. Rasulullah SAW dilahirkan kalau hitungan Masehi adalah tanggal 21 April, maksud kami 20 April 571 Masehi. Kalau dihitung dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang sebagai awal dari perhitungan Masehi, yaitu sekitar 5 abad, yaitu 571 Masehi. Rasulullah SAW dilahirkan di muka bumi ini. Sebenarnya informasi kelahiran Rasulullah ini ataupun kehadiran Rasulullah sudah diberitahukan dalam kitab Injil, yaitu yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kalau dihitung dengan hitungan Masehi itu adalah lahir pada 1 Masehi.
Berarti 1 Masehi itu termasuk hitungan kelahiran Isa al-Masih. Sehingga sampai sekarang kalender itu masih dipergunakan sebagai hitungan tahun Masehi. Masehi itu dari bahasa Arab, al-Masih itu sebutan lain dari Isa bin al-Masih, Isa bin Maryam, yaitu putranya Siti Maryam. Kalau dihitung informasi ini yaitu sekitar 6 abad, yaitu tepat pada kelahiran Rasulullah oleh Nabi Isa sudah diberitahukan bahwa nanti akan datang seorang nabi, tetapi bukan Muhammad namanya, Ahmad. Dari akar kata Ahmada itu juga merujuk kepada kata Muhammad. Ternyata sudah diberitahukan ya. Gitu ya. Ya sudah diberitakan oleh nabi sebelumnya, dan memang seperti inilah estafet kerasulan yang diutus Allah Subhanahu wa taala mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, semuanya bersambung. Khusus kepada Nabi Muhammad itu memang sebelum sudah diberitakan, sehingga Nabi Isa alaihissalam itu juga sudah memberitakan nanti akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Sehingga para pengikut Nabi Isa alaihissalam sebelum Rasulullah belum lahir itu sudah tahu nanti akan datang seorang nabi baru. Nah, ini kisah globalnya. Maka itu di dalam kisah-kisah khususnya Nabi Muhammad, ketika hari Senin lahir, sebelum lahir beliau juga sudah didatangi oleh para tokoh sebelum Nabi Muhammad. Berarti untuk kelahiran Nabi Muhammad ini memang sudah ada tanda-tanda dan memang sebelum dilahirkan itu sudah. Jadi sudah ada apa istilahnya warning peringatan, bukan ya? Termasuk informasi awal. Sehingga ketika ada peristiwa yang besar di Mekah ketika lahirnya Nabi Muhammad, karena ada peristiwa yang besar itu, yaitu namanya tentara gajah yang menyerang Ka'bah, ingin merusak Ka'bah, karena Ka'bah ini juga miliknya Gusti Allah, maka di situ yang menjaga juga Gusti Allah melalui malaikatnya secara langsung, sehingga didokumentasikan yaitu dengan surat Al-Fil. Sehingga orang-orang Jawa kalau mengingat kelahiran Nabi Muhammad itu dengan sebutan tahun gajah. Ya Pak Taib, terima kasih mungkin penjelasannya mengenai Maulid Nabi Muhammad. Kemudian Ibu Nurul Lailiyah, mungkin ada tambahan mengenai pandangan Ibu terhadap Maulid Nabi Muhammad. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu sebagai seorang Muslim, kita wajib untuk mengikuti sunnahnya, mengikuti amalan-amalan beliaunya, di mana di dalam Al-Quran sudah disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita harus mengikuti atau uswah kepada beliau dalam segala hal, baik dari contoh-contoh yang kecil maupun yang besar. Contoh yang kecil aja, masuk ruangan kita mengucapkan salam. Kemudian menggunakan di ruangan yang sifatnya sangat mulia, masjid, kelas dan lain sebagainya, kita kaki kanan dulu, keluar kaki kiri dulu. Ini sunnah. Menggunakan baju ataupun celana itu juga harus kanan dulu, melepas kiri dulu. Ini contoh-contoh sederhana yang selalu harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengucapkan salam, hormat kepada yang lebih besar, yang lebih tua, ini adalah uswah dari Rasulullah. Saya kira itu yang sebagai seorang pelajar yang selalu saya tanamkan, baik di kelas itu selalu saya sampaikan pada anak. Berarti dalam momentum Maulid Nabi ini, angka baiknya sebagai kita, siswa dan umat Nabi Muhammad itu untuk mencontoh seorang suri tauladan Nabi Muhammad. Insya Allah seperti itu harapannya. Terima kasih, Bunul. Kemudian mengenai dalam memaknai Maulid Nabi Muhammad SAW, setiap orang mesti mempunyai pandangan yang berbeda dalam memaknai dan mengagungkan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Dalam pandangan Ibu Rita sendiri, mungkin bisa memberikan mengenai Maulid Nabi Muhammad itu seperti apa? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Taib, Ibu yang
ahli di bidang agama, untuk saya sebagai orang awam bisa mengambil maknanya adalah bahwa sebuah kelahiran itu akan segaris lurus dengan sebuah kematian. Di dalam proses dari kelahiran menuju kematian ada sebuah proses yang dilalui seorang manusia. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Taif tentang sejarah dan data-data tentang kelahiran beliaunya, Rasulullah SAW, kemudian Ibu Nurul yang berkaitan dengan memaknai bagaimana perilaku beliau dalam kehidupan syariah itulah. Saya pribadi memaknainya adalah sebagai berikut, bahwa kita sebagai manusia, baik kalian sebagai generasi milenial maupun saya sebagai generasi yang sudah agak usur ya, sudah agak tua, ada yang lebih dalam dari itu, yaitu mengenai perilaku dan moral. Bahwa anak-anak sekarang yang saya lihat di generasi yang sekarang ini, nampaknya adalah bahwa menjadi benar itu adalah yang paling baik untuk kalian. Padahal yang baik itu adalah menjadi baik itu sendiri. Jadi misalnya sekarang kalian merasa benar dan menganggap orang lain salah atau orang yang kedua salah. Seharusnya kalian tetap menempatkan diri sebagai generasi yang santun, yang tahu tata krama, bagaimana menghormati pendapat orang yang lebih tua. Kesantunan, kalau Bu Nurul tadi kan mengatakan ketuk pintu, pakai kanan dulu. Jadi istilahnya ada adab-adab di dalam berperilaku standar yang ada. Nah ini pada skala yang lebih luas. Jadi kita juga harus tahu bahwa bagaimanapun benarnya kita ketika ada orang yang lebih tua, kita tetap bisa menghormati tanda petik kesalahan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang sesantun-santunnya tanpa menyinggung perasaan mereka. Kemudian juga mengenai cara berpikir bahwa anak muda itu lebih tahu segalanya daripada orang yang lebih tua, misalnya. Padahal orang tua lebih banyak berpengalaman dalam menjalani kehidupan ini. Jadi ada semacam budaya yang harus kita pertahankan, di mana itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di agama Islam. Salah satunya adalah menghormati orang yang lebih tua. Jadi, wahai para pelajar SMA Negeri Nganjuk, tetaplah bersikap sopan meskipun yang mbok hadapi itu adalah salah. Sampaikan seluruh pendapat kalian, sampaikan cara berpikir kalian dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan menggunakan adab dan etika ketimuran, tanpa kehilangan esensi dari kebenaran itu sendiri. Itu yang kalau saya maknai, bahwa karena Rasulullah itu betapa menghormati orang-orang yang lebih tua, apalagi ibu beliaunya, kemudian ayah, kemudian paman, bagaimana beliau melakukan sekali lagi sahabat-sahabatnya yang memang secara usia lebih tua dari Rasulullah dan lain sebagainya. Itu sementara. Jadi mungkin Pak Taib atau Bu Nurul bisa menambahkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Bu Rita. Ya, berarti yang dapat kita ambil dari pesan Bu Rita tadi adalah sebagai kita generasi milenial itu harus tetap menomorsatukan, yaitu akhlak dan tata krama. Karena saya juga pernah membaca pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10. Salah satu strategi Nabi Muhammad dakwah di Makkah adalah salah satunya yaitu memperbaiki akhlak manusia. Terima kasih. Kemudian dalam Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, seorang pemimpin umat di akhir zaman, pasti beliau itu mempunyai banyak cerita-cerita yang menjadi tantangan, yang menjadi rintangan, yang menghadang, seperti dimusuhi orang kafir dan lain sebagainya. Mungkin Ibu Nurul Lailiyah bisa memberikan penjelasan mengenai perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam pada waktu itu. Bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam mengembangkan Islam, menanamkan keimanan itu penuh dengan tantangan. Sehingga tugas Rasulullah yang utama yaitu tentang tauhid dan akhlak.
Dan tentang tauhid ini banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi oleh beliau. Ya. Jadi termasuk di dalam dakwahnya beliau dilempar dengan kotoran manusia. Kemudian dimusuhi dengan berbagai macam cara oleh orang-orang yang pada saat itu boleh dikatakan orang kafir. Ya. Jadi seperti pemuja-pemuja berhala, ya, pemuja-pemuja berhala. Dalam sejarah Lata, Uzza dan Manat namanya berhala itu. Ya. Ini dihancurkan oleh Rasulullah dan kawan-kawan atau dengan khalifah-khalifahnya, tapi juga dimusuhi oleh orang-orang kafir. Nah, ini. Kemudian dalam bidang akhlak, zaman Rasulullah disebut dengan zaman jahiliyah, kebobrokan mental, kebobrokan moral. Ya. Sehingga Rasulullah mempunyai tugas yang sangat berat saat itu. Contohnya anaknya sendiri yang perempuan harus dibunuh karena tidak bisa menjadi pewaris istilahnya penerus ya. Itu zaman itu. Nah, Rasulullah membenahi hal yang demikian. Saya kira itu yang kita. Terima kasih. Begitulah kisah perjalanan Rasulullah penuh dengan tantangan yang harus melalui itu semua sebagai pemimpin dunia masa akhir zaman. Dan bagaimana dengan pandangan Bapak Taib mengenai perjuangan Rasulullah dalam kehidupan Rasulullah menghadapi berbagai rintangan? Ya, saya tandaskan lagi, memang Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlakul karimah, yaitu innama bu'istu liutammima makaribal akhlak. Innama hanyalah bu'istu, saya diutus liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Memang akhlak ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketika saya mempelajari akhlak ini, ternyata kata akhlak itu berasal dari akar kata kholako. Kholako itu kalau dalam bahasa Arab artinya mencipta. Ya, tetapi pengembangan kata kalau sudah menjadi kata isim masdar, hulukun wa kholqon, itu berbeda. Nah, itu terbukti ketika kita berdoa, bercermin. Mungkin Bapak, Ibu, anak sekalian masih ingat tentang doa bercermin. Alhamdulillah kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kama hasanta, sebagaimana engkau telah membaguskan khalqi, fisikku. Fisik ini khalqi itu khalqun itu fisik. Fahasin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Kata akhlak ini memang sebuah kata yang bentuknya plural, jamak. Kalau kata tunggalnya adalah khulukun. Maka kata Rasulullah ketika kita bercermin, fahasin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku atau budi pekerti itu. Maka dari itu, bagaimana dengan ingin berbuat akhlak yang baik, maka didoani ketika kita bercermin. Ini penting sekali, karena apa? Karena ketika bercermin itu yang dicermin bukan wajah saja, tapi juga seluruh tubuh ini. Artinya apa? Ketika anggota tubuh kita ini tidak ada akhlaknya, maka akan menjadi jelek atau tidak baik. Contoh misalnya mulut, kalau nanti digunakan yang tidak baik, misah-misuan, bohongi, kan menjadi mulut besar, atau dalam bahasa biasa apa itu yang kaitannya dengan mulut, bibir ember lah Jawa dia. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ketika kita bercermin melihat mata, gak ada fahasin khuluqi mata, maka matanya liar jadi mata keranjang. Di peribahasa nggih. Maka untuk membentuk akhlak ini juga diikhtiari dengan berdoa ketika bercermin. Nah, karena memang akhlak ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Mulai dari ujung kaki sampai mulai pagi sampai malam. Akhlak ke belakang, akhlak ke kamar mandi, akhlak mau tidur, akhlak berhubungan dengan manusia,
akhlak berhubungan dengan makhluk lain, binatang misalnya, akhlak dengan negara, akhlak dengan pimpinan dan sebagainya. Andaikan satu saat kita bisa ngobrol lagi, akan lebih terurai dari berbagai macam akhlak niki. Ngerti ya? Jadi dalam perjuangan Rasulullah, meskipun beliau itu seringkali berperang, namun tetap menjadikan akhlak itu sebagai dasar yang utama. Betul. Kemudian pemirsa yang ada di rumah, mengenai perjuangan Rasulullah itu bisa kita contoh sebagai Rasulullah adalah sang suri tauladan. Kemudian Ibu Rita mungkin bisa memberikan motivasi kepada kita sekalian sebagai generasi milenial yang bisa dilakukan dalam menghadapi rintangan-rintangan sehingga mungkin bisa sukses seperti Ibu Rita sekarang ini. Silakan. Berarti saya menutup ya ini ya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau melihat betapa berat dan panjang perjuangan Rasulullah di dalam membuat manusia di bumi ini menjadi lebih berakhlak, tentunya berakhlak mulia, menerapkan itu pada diri kalian sebagai murid. Saya punya nasihat. Yang pertama, kalian harus menetapkan apa yang hendak kalian capai. Kalau Rasulullah kan ingin mencapai akhlak yang mulia. Nah, kalau kalian sebagai pelajar tidak hanya berakhlak mulia, itu dasar utama ya. Lalu set your dream. What do you want to achieve? Kamu ingin mencapai apa? Aku ingin menjadi seorang guru, dokter, petani dan seterusnya. Cita-cita kan memang bisa dinamis ya, bisa berubah-ubah dengan berjalan waktu. Tetapi kalian berusaha lah, ikhtiar, berusaha itu wajib untuk mencapainya. Bekerja keras. Kemudian jangan lupa yang kedua adalah berdoa. Itu mutlak. Jadi berdoa itu bukan bagian dari nomor satu berdoa, nomor dua berusaha, enggak. Berdoa itu bagian dari setiap harian nafas kalian itu adalah doa. Ya Allah semoga tercapai, ya Allah semoga tercapai. Lalu jangan lupa bersyukur. Itu juga utama. Jadi setelah kalian menetapkan impian yang ingin kalian capai, yaitu punya akhlak yang mulia dan ingin menjadi seorang dokter atau seorang insinyur atau seorang web designer atau seorang menjadi apalah yang sekarang kan banyak sekali profesi kan, tidak hanya profesi yang mainstream tetapi juga profesi yang terus bergerak karena ada kemilenialan ini. Jadi kalau saya sarankan, satu, tetapkan cita-cita kalian dan berusahalah untuk mencapainya, apapun usaha itu, dengan belajar keras, dengan lebih rajin mengikuti membaca buku, membaca ilmu, membaca sumber-sumber belajar. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa bahwa ikhtiar yang bersifat real itu juga harus didukung oleh dengan doa, dan yang paling utama lagi adalah bersyukur. Alhamdulillah diberi kesehatan, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa belajar, alhamdulillah masih bisa bertemu Bu Nurul, Pak Taib, Faiz, anak-anak yang sedang syuting ini. Ini adalah hal yang luar biasa karena untuk hidup menjadi sukses seperti yang kita inginkan, yaitu berakhlak mulia dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sehat walafiat, itu adalah sebuah berkah yang luar biasa yang selalu harus bisa kita syukuri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Lagi terima kasih anak-anak yang syuting hari ini, ada kawan Iqbal, Alfian dan seterusnya. Terima kasih atas kesempatan sehingga bisa terwujudnya acara ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rita atas beberapa motivasi yang disampaikan. Semoga bisa kita serap dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad ini. Karena saya juga pernah membaca, barang siapa yang memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad, maka dia akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sebagai Nabi yang satu-satunya bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Amin, terima kasih atas waktunya amin. Ibu Rita, Bapak Taib, dan Ibu Nurul. Kemudian terima kasih kepada teman-teman OSIS yang sedang merekam dan menyukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Kalian semuanya hebat. Mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan acara pada pagi hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.